Guys, setiap hari kita kan udah belajar tentang mengelola perusahaan. Tapi kalau dipikir-pikir, kita belum pernah nyoba nyerapin itu semua secara langsung nggak sih? Kayak kita cuma belajar resepnya, tapi kita belum pernah nyoba masak secara beneran gitu. Bener banget sih, kita belajar teori mulu. Nanti pas waktu lulus gimana? Nah, aku tuh sebenarnya dari lama itu udah kepikiran gimana kalau kita tuh bikin usaha kecil-kecilan gitu, tapi ya bikinnya jangan asal-asalan sih. Kita tetap harus realistis, dengan modalnya tuh nggak usah gede-gede, tapi barangnya tuh awet dipakai lama, tapi ya jangan musiman biar kalau dibeli itu nggak di waktu tertentu doang gitu. Berarti yang dibutuhin orang tiap hari dong. Tapi apa ya kira-kira yang dibutuhin orang? Kalau gitu gimana kalau kita coba buat jualan ATK aja? Kan dari pelajar, mahasiswa, sampai pekerja kantoran pasti tiap hari butuh pulpen, buku, stabilo atau benda lainnya gitu. Gimana nih lanjutannya guys? Tunggu dulu, aku mau jujur. ATK tuh memang betul kebutuhan sehari-hari. Tapi coba kita pikir, kalau ATK tuh udah ada di mana-mana. Di sebelah kampus aja udah ada 3. Belum lagi yang online. Terus kalau kita mau masuk ke pasar yang udah penuh, kayak mana kita mau bersaing? Nah, betul tuh, itu yang aku khawatirin juga. Mereka kan udah punya pelanggan tetap, udah punya nama, sedangkan kita aja baru mulai dari nol. Ya sih, kalau kita masuk ke pasar mereka dengan cara yang sama kayak ATK lain sih, ya jelas kita udah kalah, realistis aja. Justru itu masalahnya, kita nggak harus jadi toko ATK biasa yang kayak yang lainnya. Kita harus bikin yang berbeda biar kita dipilih oleh orang lain dibanding yang lainnya. Beda dari segi mana maksudnya? Kalau dari segi harga, jelas kita kalah soalnya modal kita kecil. Kita nggak bisa beli barang-barang grosiran yang dapat harga murah itu. Nah itu dia, kita jangan main di harga. Main di harga itu jebakan. Banyak usaha yang gagal karena itu. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Oke sih, tapi kalau bukan harga, usaha kita ini ngandelin apa ya? Konsep sama identitas sih. Jadi kita nggak sekadar ini barangnya, ini harganya, terserah deh kalian mau beli atau enggak. Tapi kita buat merasa gimana pelanggan itu merasa worth it buat beli produk kita. Oh iya, ngomong-ngomong soal konsep yang beda tadi, aku kayak kepikiran sesuatu deh. Nah, sekarang ini kan isu lingkungan makin kenceng kan ya, kayak ada sampah plastik, sampah kertas, dan lain-lainnya. Itu nggak cuma di berita TV aja loh, bahkan di lingkungan kampus pun itu banyak dibahas juga sama anak-anak. Iya sih, akhir-akhir ini tuh aku dengar-dengar lagi ada gerakan soal pengurangan sampah plastik sekali pakai. Nah, di buku manajemen strategi kita juga dibahas kalau kita tuh nggak bisa lagi mikir yang penting dapat untung doang, tapi ada juga tanggung jawab kita ke lingkungan yang jadi strategi bisnis kita yang sehat dan berkelanjutan. Betul tuh, bahkan sekarang udah jadi standar di banyak perusahaan besar. Mereka itu wajib bikin laporan keberlanjutan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita masukin konsep itu ke produk ATK kita? Kita buat produk ATK yang ramah lingkungan. Contohnya itu pensil dari kayu daur ulang, terus pena yang isinya bisa kita ganti-ganti. Boleh banget sih itu. Dan seingatku ya, di sekitar sini itu, di sekitar kampus kita itu masih belum ada sih ATK yang jualan konsepnya itu eco-friendly kayak gitu. Nah, itu kita jadi bukan cuma beda aja, tapi kita ngisi celah yang pemainnya belum ada di sini. Jadi gimana yang lainnya? Setuju berat sih aku. Setuju parah. Bentar. Kayaknya ini familiar banget deh. Ini tuh persis kayak yang kita pelajarin di mata kuliah manajemen strategi semester lalu. Oh iya? Maksud kamu materi yang bagian mana deh? Jadi gini, sebelum kita nentuin mau bisnis apa, strateginya gimana, kita itu harus perhatiin 2 hal. Yang pertama itu kondisi di luar bisnis kita atau eksternalnya, terus kondisi di dalam bisnis kita atau internalnya. Dari situ baru kita bisa ambil keputusan yang lebih matang. Oh iya, aku ingat eksternal analisis sama internal analisis. Itu tuh ngebahas tentang peluang, ancaman, kekuatan, sama kekurangan. Ternyata dari tadi kita udah bahas itu tanpa sadar, mulai dari kompetitor, tren, dan modal kita. Semua itu termasuk bagian dari analisis. Kalau kita nilai dari analisis eksternal, produk eco-friendly ini memang lagi naik. Terus kita juga bisa bekerjasama dengan sekolah, kampus, bahkan menarik investor karena identitas produk kita. Anak muda juga sudah lebih sadar terhadap keberlangsungan lingkungan. Dan di area kampus kita belum ada kompetitor yang menjual produk seperti kita. Ancamannya itu, harga produk ramah lingkungan biasanya lebih mahal dari produk-produk konvensional.
Jadi risiko konsumen untuk memilih produk yang lebih murah dibanding kita pasti terjadi. Iya, kalau aku analisis dari internalnya sih, kekuatan kita itu ada di ide kita itu yang ramah lingkungan tadi. Nah, terus kita juga paham banget target pasar kita siapa. Terus kita juga bisa mulai jualan online dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya tambahan buat sewa tempatnya. Tapi kalau dilihat dari segi kelemahannya sih, karena kita modalnya kan kecil, jadi barang yang kita jual tadi masih terbatas kuantitasnya. Terus kita belum punya nama yang terkenal di mata konsumen, dan yang terakhir kita belum punya relasi yang banyak gitu sama supplier-supplier kita. Kalau disusun begitu, ini jadi analisis SWOT kan? Iya, Strength, weakness, opportunities, dan threats. Iya, dan dalam teori strategi, analisis SWOT itu termasuk jadi dasar dari formulasi buat pembuatan strategi kita. Nanti kita nentuin mau main gimana, terus berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan kita. udah mulai hujan nih. Kalau pembahasannya lanjut besok gimana? Kemarin kita udah sampai analisis SWOT. Menurutku sih udah lumayan jelas arahnya. Iya, kalau konsep kita udah puas benar. Tinggal kayak mana cara kita ngejalanin. Ya, dan kalau dilihat dia juga tuh ya peluang kita itu gede banget. Tinggal gimana aja kita ngemanfaatinnya gitu. Tapi makin dipikir-pikir masih ada satu hal yang bikin ganjil sih. Apa tuh? Kita bilang produk kita eco-friendly. Tapi seperti yang kita bahas kemarin, harga barang-barang ini tuh terlebih mahal daripada harga yang biasanya. Lantas siapa yang mau beli? Siapa sebenarnya target kita? Iya, terus tadi kan kita bilang target kita itu mahasiswa. Rata-rata mahasiswa kan hidupnya hemat, apalagi uang bulanan pas-pasan. Mereka pasti milih yang paling murah di antara yang paling murah. Tapi nggak semua mahasiswa kayak gitu. Sekarang banyak anak muda yang udah mulai peduli lingkungan. Mereka bahkan mau bayar lebih buat produk yang mempunyai nilai tinggi. Itu mah jelas beda, mereka udah punya daya beli yang lebih tinggi. Nggak semuanya. Artlist.io. Banyak mahasiswa sekarang yang udah mengubah pola pikir mereka. Mereka lebih memilih nilai dan kualitas, bukan cuma sekedar harga yang murah. Oke, dua-duanya itu ada benernya juga sih. Ada mahasiswa yang value driven, ada juga yang price sensitive. Tapi kita nggak perlu debatin itu semua kok, karena ini semua tuh bisa kita jadikan bagian untuk menyusun strategi usaha kita loh. Betul, jadi kita tuh nggak harus jual barang yang paling murah, tapi kita harus punya nilai yang kuat, biar kita bisa bikin pembeli itu merasa bahwa apa yang kita tawarkan itu worth it dengan harga segitu. Jadi walaupun di toko lain itu ada yang jauh lebih murah, di toko kita itu pasti bakal tetap ada yang beli. Nah, kalau aku baca di teori strategi kompetitif ini yang diajarkan Porter, kita ada dua pendekatan. Yang pertama, kita bisa bersaing lewat harga semurah mungkin atau disebut juga cost leadership strategy. Selain itu, kita bisa juga bersaing lewat keunikan barang dan nilai yang nggak dimiliki kompetitor lain atau disebut juga differentiation strategy. Nah, kita jelas gak cocok sih kalau pakai yang cost leadership karena modal kita itu kecil, sedangkan barang yang kita jual nantinya itu jauh lebih mahal. Ini kita coba pakai yang differentiation. Kita jualan nilai, jadi bukan cuma jualan barang. Licensing reimagined. Oh, jadi kita bukan jual buku atau pulpen doang, tapi kita juga jual gaya hidup, juga pilihan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu yang dari tadi ku maksud. Akhirnya nyambung juga. Oke, jadi kita udah punya arah yang jelas nih buat usaha kita ke depannya. Kalau aku rangkum sih strategi usaha kita ini, kita jual produk ATK yang ramah lingkungan dengan pendekatan differentiation yang artinya kita ini lebih unggul di nilai produk daripada di harganya. Dan kalau lihat dari distribusinya, kita lebih fokus online dulu karena jelas lebih hemat biayanya dan jangkauannya juga lebih luas. Nah, untuk target pasarnya sih ya, nanti kita ke mahasiswa dan pelajar yang udah mulai peduli terhadap kesadaran lingkungan. Atau mungkin bagi mereka yang baru mulai proses peduli juga, karena nantinya itu mungkin kita bisa jadi media edukasi untuk mereka semua. Nah, produk yang kita tawarkan itu juga harus benar-benar tahan lama dan fungsional. Jadi konsumen ngerasa investasinya itu worth it dengan harga yang nanti kita tawarkan. Sekarang kita butuh satu hal penting, yaitu nama usaha yang bakal jadi identitas kita sekaligus pesan pertama yang bakal diingat orang. Gimana kalau ATK Jaya? Klasik, mudah diingat lagi. Jangan, itu kayak udah bapak-bapak banget. Kita ini kan Gen Z, jadi bisa lebih kreatif lagi dong.
Nah iya, kita kan juga dari awal tadi udah brainstorming tuh, dari awal diskusi. Nah, gimana kalau nama usaha kita ini Earthing, dari kata earth dan ink. Earth ini kayak melambangkan kita ini peduli ke lingkungan. Kalau ink ini jelas menggambarkan dunia tulis menulis dan ATK. Dan dua kata itu kalau digabung juga ada kata Music think-nya. licensing, Ini bisa reimagined. menggambarkan proses berpikir, kreativitas, dan ide. Earthing, bagus tuh, unik sama ada maknanya. Boleh, biar ambil ini nggak penasaran juga. Setuju deh, Earthing. Nah, buat logonya tuh aku kepikiran gimana kalau konsepnya tuh kita buat simple aja tapi tetap bermakna. Jadi di sini nanti ada ikon lampu yang menyala gitu, tapi lampunya kita ganti pakai bentuk bumi. Jadi dia itu simbol ide sama kreativitas, tapi sesuai juga kan sama nama topik kita. Terus nantinya ada bentuk pena atau pulpen yang ngilang gitu di lampunya. Iya, terus nanti warnanya kita buat dominan hijau aja karena itu kayak ngasih kesan sustainability, nama lingkungan terus sesuai sama identitas produk kita. Terus warnanya juga nggak usah banyak, clean aja tapi gampang dikenali orang-orang. Oke. Bentar deh guys, kayaknya ada yang kelewatan. Dari tadi kita cuma bahas produknya, nama usahanya, logonya, sampai ke strateginya. Tapi kita belum ada fondasi yang jelas. Maksudku ya visi, misi, tujuan itu tadi. Kalau belum ada, nanti usaha kita kehilangan arah. Artlist.io. Memang itu sepenting itu ya? Bukannya itu sekedar formalitas doang? Justru enggak, karena ini yang bikin usaha kecil tuh gampang bangkrut. Mereka belum punya pegangan yang jelas. Kalau nanti dihadapkan membuat keputusan penting, kita bisa balik ke visi misi itu tadi buat mengambil keputusannya. Iya benar tuh. Music Materi manajemen licensing strategi reimagined. juga dibahas kalau perusahaan yang punya visi misi yang tertulis jelas itu lebih konsisten dalam mengambil keputusan karena semua keputusan itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi gimana cara kita visinya? Bisa kan semua ini gimana? Oke, jadi pertama kita mulai dari visi. Visi itu adalah kita mau jadi apa di masa depan. Nah, jadi kalau Earthing ini berhasil berkembang, nanti versi idealnya itu bakal jadi seperti apa? Kalau aku bayanginnya ya, kita ini jadi usaha ATK yang identik dengan eco-friendly di kalangan anak muda. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini lagi mau nyari ATK yang ramah lingkungan, bisa langsung kepikiran usaha kita gitu. Berarti visinya itu sesuatu yang kayak menjadi usaha ATK yang ramah lingkungan, terpercaya, Music dan menjadi licensing pilihan utama reimagined. generasi muda dalam yang peduli terhadap keberlanjutan. Kalau diomongin kayak gini kedengarannya jadi serius banget ya. Iya, tapi memang harus dilakukan spesifik. Oke, kalau visi udah, sekarang kita berlanjut ke misi. Misi itu adalah langkah-langkah konkret untuk membuat apa yang kita sebut tadi sebagai visi menjadi nyata. Yang pertama jelas kita harus nyediain produknya dulu. ATK berkualitas, ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Nah, kita juga harus berkontribusi sih ini. Jadi jangan cuma branding kita doang yang eco-friendly, tapi ternyata sama aja. Jadi kita harus bisa ngasih dampak ke lingkungan lewat produk yang kita jual. Nah, pelayanan kita juga harus oke. Karena orang beli itu nggak cuma buat produk kita aja, tapi dengan pelayanan kita bagus, orang itu bisa balik lagi ke usaha kita untuk beli produk kita. Oh ya, satu lagi sama yang tadi kita sempat singgung itu soal edukasi. Kita itu nggak cuma jualan aja, tapi kita juga pengen ngajak orang buat sadar soal gaya hidup yang berkelanjutan. Itu bisa lewat konten, caption dari postingan yang kita post. Oke, bagus. Jadi kalau begitu misi kita ada 4, yaitu produk, lingkungan, pelayanan, dan edukasi. Sekarang tujuan itu, kalau misi itu proses, tujuan adalah hasil spesifik yang ingin kita capai dalam waktu yang spesifik juga. Nah, tujuan kita ya itu tadi, jadi brand ATK eco-friendly yang dipercaya masyarakat dan menjadi referensi pertama mahasiswa kalau mau beli alat tulis. Music licensing reimagined. Terakhir itu strategi. Ini yang ngomongin semua yang udah kita bahas dari tadi. Strategi utama kita itu differentiation. Kita itu nggak bersaing soal harga, tapi kita bersaing di nilai dan keunikan yang kita punya. Oke, ditambah pemasaran digital yang konsisten, kita harus bisa aktif di media sosial dan bangun brand awareness kita pelan-pelan. Nah, di konten nanti itu juga kita jangan cuma jualan aja. Kita harus selipin edukasi buat yang follow kita itu nanti biar dapat manfaat. Jadi nggak cuma lihat promosi doang. Kalau di dalam mahasiswa, ini bukan sekedar formalitas, ini beneran jadilah dasar kita.
Kalau nanti ada keputusan yang bikin kita agak kita Jadi PMDS kita udah deal ya. Kalian nyadar gak sih? Kemarin kita niatnya cuma duduk-duduk doang sambil ngisi waktu luang. Dari obrolan santai itu kita jadi bikin nama ide usaha, terus debat strategi sampai punya visi misi segala. Iya ya, padahal awalnya cuma iseng ngomongin gimana kalau kita jualan. Nggak nyangka pembahasannya bisa sampai sini. Dan yang lucunya tuh semua yang kita bahas dari tadi itu ada loh di materi kuliah, kayak analisis SWOT, internal eksternal, differentiation, struktur organisasi, semuanya kebahas. Tapi rasanya nggak kayak lagi kuliah sih, lebih kayak ngobrol biasa aja. Kita seriusan ngejalanin ini. Kita beneran buat praktek. Lah emang kita dari tadi ngapain coba kalau bukan buat beneran? Bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai terlihat di sejumlah lokasi. Sementara sawah warga rusak akibat diterjang material lumpur. Tingkat penggundulan hutan di Indonesia, negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mendekati rekor terendah pada 2022. Lebih dari sepekan hujan deras mengguyur kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh hingga menyebabkan banjir dengan skala besar. Dari pantauan udara, terlihat kota Lok Sumawe Aceh masih terendam banjir. Material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Hingga menyatu dengan lautan. Akibatnya distribusi logistik pun menjadi terhambat. Secara global, dunia kehilangan 4,1 juta hektar hutan tropis tahun lalu, atau seluas negara Swiss meningkat 10% dari tahun sebelumnya. With every line.